Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai karakteristik iklim di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada pada zona iklim tropis karena posisi lintangnya yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Namun, karena adanya berbagai faktor geografis, pola iklim di negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu tahunan senantiasa tinggi, yaitu suhu bulan terdingin masih di atas 18 derajat Celcius. Yang kedua, letak kepulauan Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan angin tenang, sehingga terbebas dari bencana akibat badai tropis atau siklon. Yang ketiga, bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembaban udara tinggi. Dan yang keempat adalah posisi negara Indonesia yang diapit oleh samudra dan benua mengakibatkan pola iklim Indonesia dipengaruhi oleh sirkulasi angin muson yang berembus dari benua Asia atau Australia. Berdasarkan unsur-unsurnya, yang mempengaruhi iklim di Indonesia adalah ada suhu dan curah hujan. Yang pertama, suhu. Kondisi suhu udara di atas kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun, rata-ratanya adalah di atas 18 derajat Celcius. Suhu udara harian biasanya mencapai puncaknya sekitar pukul 14-15, sedangkan suhu terendahnya biasanya sekitar pukul 5-6. Rata-rata suhu harian dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Kemudian curah hujan. Curah hujan di wilayah Indonesia berbeda-beda di berbagai tempat. Secara umum, rata-rata curah hujan di kawasan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan mempengaruhi pertanian, perikanan, komunikasi, transportasi, dan industri. Pertanian. Bagi Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam sektor agraris, karakter iklim seperti curah hujan, suhu, dan musim sangat mempengaruhi pola kehidupannya. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, faktor-faktor iklim benar-benar dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kecocokan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di suatu tempat. Misalnya, tanaman padi sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang beriklim panas. Perikanan. Para nelayan tradisional seringkali memanfaatkan pola angin dan musim pada aktivitas mencari ikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, para nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk pergi dan pulang menangkap ikan di laut. Selain itu, para nelayan jarang mencari ikan pada periode berembusnya angin barat karena sering terjadi angin ribut dan disertai hujan yang lebat. Kemudian komunikasi. Salah satu lapisan atmosfer bumi adalah ionosfer, yang memiliki kemampuan memantulkan gelombang radio. Sifat fisik lapisan ini dimanfaatkan manusia dalam bidang komunikasi untuk penyiaran radio, sehingga arus informasi dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Melalui kemajuan iptek dalam bidang atmosfer dan sistem komunikasi, saat ini negara kita telah memiliki satelit komunikasi Palapa. Kemudian transportasi. Dalam bidang transportasi, faktor-faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut, udara, maupun di darat. Sebagai contoh, jalur pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Demikian pula dalam sistem transportasi udara. Oleh karena itu, setiap hari televisi senantiasa menginformasikan perkiraan cuaca. Kemudian pada bidang industri. Pada industri tradisional, banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Industri itu umumnya yang membutuhkan panas matahari, antara lain misalnya industri genteng, batu bara, dan kerupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Kemudian ada pun lembaga yang memanfaatkan data cuaca dan iklim. Ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Yang pertama adalah BMKG. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang pimpinannya merupakan seorang kepala badan. BMKG ini memberikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan kemungkinan adanya potensi tsunami. Peran BMKG sangat penting bagi dunia pelayaran dan penerbangan,
Ini dikarenakan pelayaran dan penerbangan juga sangat bergantung pada kondisi cuaca alam. Kemudian 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatan di Indonesia. Adapun 4 bidang utama 8 yaitu penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Sekian, terima kasih dan glory geografi.